Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Winanda Febrea Sandi dengan NIM 1521117130994. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan, mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dengan menemukan hazard, mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomik, dan yang terakhir, psikologi. Dengan aktivitas, yaitu proses memarut kelapa dengan mesin parut. Yang pertama, hazard mekanik. Potensi bahaya atau hazard mekanik pada mesin parut kelapa mempunyai silinder pemarut yang tajam atau bertekstur duri-duri kecil dengan speed reducer yang tinggi. Resiko: mesin parut kelapa dengan silinder pemarut ini dapat mengenai pemarut sehingga dapat menyebabkan luka di area tangan hingga kulit tangan bisa terkelupas, cedera parah. Pengendalian resiko: yang pertama, eliminasi, menghilangkan parut kelapa agar tidak digunakan oleh pemarut. Namun, tidak dapat dilakukan karena alat tersebut adalah komponen penting untuk pembuatan. Yang kedua, substitusi, menggantikan mesin parut kelapa tersebut dengan mesin parut yang lebih modern tanpa memegang alatnya. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila harga mesin parut kelapa modern dirasa lebih mahal, maka mesin parut kelapa tersebut dapat dimodifikasi sebaik mungkin dengan aman agar pengrajin tidak mengalami cedera yang tidak diinginkan. Yang keempat, administrasi, memberikan label pemakaian mesin yang aman pada wadah mesin parut kelapa, serta memberikan sosialisasi kepada para pekerja bagaimana cara mengoperasikan mesin serut kelapa yang benar. Yang kelima, APD, memberikan alat pelindung diri pada pekerja berupa sarung tebal untuk mencegah jika terjadi kecelakaan kerja. Hazard mekanik yang kedua ialah parang tajam pembelah batok kelapa. Risiko: tangan pengrajin dapat tersayat dengan terkoyak dengan permukaan parang yang tajam. Pengendalian risiko: eliminasi, menghilangkan atau menyimpan parang tersebut jika tidak digunakan oleh pemarut, karena bahaya dan risiko yang dimiliki dapat menyebabkan pekerja luka. Yang kedua, substitusi, mengganti parang pemotong tersebut dengan mesin yang lebih aman dan efisien. Penggunaan mesin pemotong tersebut juga harus sesuai dengan instruksi keselamatan dan kesehatan kerja, mengingat risiko yang ditimbulkan jika terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi akibat mesin. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberikan bantalan atau semacam kain pada pegangan parang agar cengkeraman pekerja dapat lebih kuat. Membersihkan parang setelah digunakan agar tidak berkarat, dan memasukkan parang pada wadah yang sudah disediakan sehingga selesai digunakan. Yang keempat, administrasi, menempelkan rambu bahaya pada penempatan parang agar saat digunakan pengrajin lebih berhati-hati dan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sosialisasi teknik penggunaan parang pemotong yang tepat agar tidak mengalami risiko bahaya. Yang kelima, APD, alat pelindung diri, memberikan pemarut tersebut sarung tangan yang menutupi seluruh permukaan jari-jari agar tidak tersayat saat menggunakan parang tersebut. Yang kedua, hazard fisika, kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin parut kelapa. Resiko: bunyi yang memiliki frekuensi tinggi akan berbahaya bagi sistem pendengaran. Pengendalian resiko: eliminasi, menghilangkan sumber utama dari kebisingan, yaitu mesin parut kelapa, yaitu silinder pemarut dengan speed kekuatan yang tinggi. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin parut kelapa adalah komponen penting dalam proses pemarutan. Yang kedua, substitusi, mengganti mesin serut yang bersuara bising dengan mesin serut modern yang memiliki volume kebisingan rendah. Yang ketiga, modifikasi engineering, menghilangkan suara pada alat jika bisa. Yang keempat, administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan mesin terlalu lama karena terpapar kebisingan terlalu lama agar mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang kelima, APD, memberikan pekerja penutup telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, hazard biologi, lumut di sekitar si pemarut karena kelembapan tempat kerja. Risiko: dapat terpeleset karena licin dan menyebabkan cedera pada bagian yang terkena. Pengendalian risiko: yang pertama, eliminasi, menghilangkan lumut dengan membersihkan area pemarutan kelapa pada jangka waktu karena akan mengganggu akibat pekerjaan.
Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena lumut merupakan hazard alami yang berada pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat lantai area pemarut dengan tekstur yang tak mudah ditumbuhi lumut. Yang keempat, administrasi. Memberikan tanda atau sebuah patokan bahwa tempat tersebut licin. Yang kelima, APD. Pekerja sebaiknya menggunakan sepatu agar jika berjalan di area licin tidak terpeleset dan jatuh. Yang keempat, hazard kimia. Partikel debu kecil yang bertebangan dengan intensitas yang tinggi. Resiko, apabila partikel debu terhirup pekerja dengan intensitas tinggi dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, batuk, dan bersin. Jika terkena mata, mata akan menyebabkan perih dan kemerahan. Yang ke-1, pengendalian resiko, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel debu. Sumber partikel debu paling banyak berasal dari sisa batok kelapa yang diparut. Yang kedua, substitusi. Mengganti kelapa. Kelapa tidak dapat digantikan karena merupakan bahan utama pembuatan. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat wadah yang tertutup untuk pembuangan sisa-sisa serutan yang tidak digunakan atau menyiram hasil serutan tersebut dengan air. Yang keempat, administrasi. Memberikan sosialisasi terhadap pengrajin bahwa menghirup debu atau partikel-partikel dari sisa serutan batok kelapa dapat mengganggu kesehatan dan pernafasan. Anjurkan pekerja untuk siap sedia obat dan tetes mata agar tidak terkena iritasi dan memakai masker tebal saat melakukan pekerjaan. Yang kelima, alat pelindung diri. Pekerja dapat menggunakan masker mulut dan hidung agar debu tidak terhirup. Selain itu, agar debu tidak terkena mata, pemarut tersebut juga wajib menggunakan kacamata. Hazard yang kelima ialah ergonomi. Posisi pekerja yang berdiri terus-menerus selama bekerja. Resiko, berdiri terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan aktivitas berdiri terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberikan selingan untuk duduk atau istirahat apabila kaki terasa pegal dan nyeri. Yang kedua, substitusi. Melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dengan duduk, sehingga pemarut tidak merasakan kaki pegal dan nyeri. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memodifikasi lingkungan kerja senyaman mungkin, dan menata tempat agar aktivitas bisa dilakukan dengan duduk. Yang keempat, administrasi. Memberikan waktu istirahat pengrajin, agar pekerjaan tidak monoton. Selain itu, kita juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya peregangan otot-otot di sela beraktivitas. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan safety shoes yang memiliki bantal tumit yang empuk dan mengurangi rasa nyeri dan pegal saat terlalu lama berdiri. Hazard ergonomi selanjutnya ialah gerakan berulang seperti menekan kelapa pada silinder pemarut. Resiko, akan menimbulkan rasa pegal di area tangan sehingga mengganggu proses pemarut. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan atau mengurangi gerakan berulang yang dilakukan pemarut. Yang kedua, substitusi. Menggantikan alat-alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat yang lebih modern, seperti mengganti mesin serut dengan mesin parut yang lebih modern. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan pelapis seperti kain empuk pada pegangan alat yang digunakan, agar pengrajin lebih aman. Yang keempat, administrasi. Memberikan durasi kerja yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan agar tidak terlalu lama, melakukan aktivitas berulang-ulang, memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat sejenak saat melakukan aktivitas yang berulang-ulang tersebut agar otot bisa istirahat sejenak. Yang kelima, alat pelindung diri. Memberikan sarung tangan empuk pada pemarut saat melakukan pekerjaan. Hazard yang keenam. Yang terakhir, hazard psikologi. Kelelahan akibat beban kerja. Resiko, membuat pekerja lemah, letih, dan lesu, sehingga tidak bersemangat dalam bekerja. Pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi.
menghilangkan rasa beban yang ada di pikiran saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dan memakan waktu yang lama dengan cara yang lebih cepat. Yang ketiga, modifikasi engineering, merubah lingkungan kerja lebih asik, seperti diselingkan oleh lagu-lagu agar pekerjaan tidak monoton. Yang keempat, administrasi, memberikan sosialisasi tentang pentingnya istirahat saat melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Yang kelima, alat pelindung diri, memberikan pengrajin APD yang lengkap dan aman agar pekerja merasa nyaman saat melakukan pekerjaannya. Baik teman-teman, itu tadi identifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko dari saya. Dengan aktivitas yang pertama yakni proses memarut kelapa dengan mesin parut, dan yang kedua itu proses pemotongan besi dengan cutting torch, dan yang ketiga proses penghalusan kayu untuk pembuatan bangku ataupun lemari. Kurang lebih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.